Ya, selamat datang di mata kuliah perkuliahan Sistem Programming. Jadi pada modul ini saya mencoba untuk melanjutkan materi dari modul sebelumnya, yaitu mengenai sistem call. Pada modul sebelumnya telah dibahas bahwa lapisan dari beberapa sistem programming, di mana sistem call berperan sebagai layanan untuk aplikasi. Jadi aplikasi diberikan layanan-layanan berupa seperti akses terhadap suatu file, akses terhadap suatu hardware itu diberikan oleh kernel. Nah, di modul ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai yang namanya system call. System call sendiri merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh kernel. Jadi kalau kita lihat dari susunannya, ya, system call merupakan layanan-layanan, fungsi-fungsi dan library di mana layanan tersebut sangat dibutuhkan oleh aplikasi. Oke, yang pertama kali kita coba di sini adalah kemarin kita sudah membahas ya bagaimana kita mencoba untuk meredirect, ya, mulai dari meredirect standard error terhadap satu file. Jadi kan kita kemarin ada yang namanya universality of I/O. Universality of I/O ini biasanya disimbolkan dengan numerik, ya. 0 itu untuk standard input, 1 itu untuk standard output, dan 2 itu untuk standard error. Nah, di sini kita revisit kembali yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi ada bagaimana kita mencoba di sini ditunjukkan pada saat kita melakukan kompilasi program, kita ingin mendamping errornya itu ke dalam satu file. Ya, kita bisa mendampingnya dengan cara yang namanya redirection. 2 itu menandakan kita meredirect standard error ke dalam suatu file. Lalu berikutnya kita juga bisa meredirect standard error, ya, ke dalam standard out. Jadi banyak modifikasi yang bisa kita lakukan menggunakan redirection. Ya, jadi namanya adalah universality of I/O. Ini mungkin terlihat seperti kita meredirect file, tapi bisa juga nanti kita mencoba untuk meredirect device, ya, output dari suatu device terhadap suatu file atau ke device yang lain. Oke, jadi makanya kata kuncinya di sini adalah universality of I/O, di mana I/O itu universal, bukan hanya untuk suatu file, tapi digunakan untuk secara universal. Device juga termasuk di dalam sana. Oke, kemarin kita juga sudah membahas sedikit yang namanya adalah proc, ya, proc file system. Jadi di sini kalau kita lihat dia interface ke dalam kernel data structure, ya, dalam bentuk ya bentuknya seperti file dan directory. Makanya di sini dibilang seperti file dan directory karena belum tentu itu adalah regular file, belum tentu di situ ada byte-nya, karena dia hanya representasi dari suatu proses, ya. Jadi kata kuncinya yang perlu kalian pahami adalah ketika kita meng-create satu proses, maka di dalam folder proc akan muncul representasi dari proses ID yang sudah kita buat tadi. Mengenai detailnya sudah saya bahas pada modul sebelumnya. Silahkan kalian bisa lihat penjelasannya lebih lanjut di sana. Ya, jadi di sini ada proc terus PID, dan di dalam proc juga ada macam-macam yang bisa kita explore lebih dalam mengenai informasi dari sistem yang kita miliki, ya. Ada CPU info, ada file maksimum, ada misalnya nanti karakter maksimum juga ada berapa. Itu bisa kita lihat di dalam proc. Silahkan kalian coba untuk explore dari tugas yang sudah diberikan mengenai proc. Dan kita juga coba melihat ke dalam satu file yang isinya adalah listfiles.c. Pada listfiles.c ini kita melihat bahwa fungsi-fungsi yang diberikan oleh kernel itu diutilisasi oleh suatu program. Ya, program ini bukan program yang besar, ya. Programnya hanya melist suatu directory, ya. Dengan kita melist directory tersebut, kita bisa melihat isi directory tersebut. Itu hal yang sangat simpel di dunia kita sehari-hari. Kita membuka folder,
pada saat kita membuka folder, sebenarnya yang kita lakukan adalah memanggil system call yang dilayani oleh si kernel. Jadi system call tersebut yang bertugas mencari file tersebut ada di mana, ada di file sistem apa, berada di hard disk sebelah mana. Jadi bukan programnya yang mencari, tapi layanan dari system call ini yang berusaha untuk melayani si aplikasi untuk membuka folder. Ya, jadi kalian perlu pahami, jadi setiap kali kita mengeksekut aplikasi itu biasanya ada yang namanya yang pertama adalah di kernel mode, ya, aplikasi yang berjalan di kernel, dan juga ada user mode, yaitu aplikasinya sendiri. Jadi layanan kernel di sini sangat erat hubungannya dengan aplikasi. Oke, makanya tujuan perkuliahan ini bagaimana kalian bisa memahami cara bekerja dari si kernel tersebut. Ya, di sini kalian sudah melihat ada yang namanya readdir, ya, terus ada yang namanya readdir R, ya. Kalian bisa melihat di sana kalau kita lihat readdir, ya, kita bisa ketikkan, misalnya kita bisa ketikkan man readdir, ya. Kita akan memiliki beberapa, di sini dibilang untuk melihat directory, ya, read a directory. Jadi di sini mainnya 3 bisa kita implementasi dalam dalam program kita. Ya, jadi returns a pointer to direct structure, ya, next directory entry in the directory stream. Jadi dia mengenkapsulasi, membantu agar si program tinggal menginisialisasi dia agar bisa melihat suatu directory. Jadi tujuan dari si sistem call adalah mempermudah proses. Jadi si aplikasi tidak memerlukan effort lagi untuk melihat di mana filenya, untuk melihat di sektor mana di dalam hard disk, karena semua hal tersebut sudah dilayani oleh si kernel, ya, dengan bantuan dari sistem call ini. Jadi sistem call ini adalah panggilan buat si kernel agar bisa membantu si aplikasi. Oke, nah berikutnya kita tetap memakai pegangan dari source code yang berada di buku, yaitu dari Linux Programming Interface. Ya, di sini nanti kita akan coba mengeksplor lebih dalam lagi mengenai sistem file stat, ya, stat system file. Nah, di sini juga ada yang namanya readdir R, ya. Ada perbedaan antara readdir dengan readdir R, di mana kalau kita lihat dari dokumentasinya, ya, kita lihat di sini man readdir R, ya, di sini dibilang read a directory. Jadi di sini dibilang fungsi ini merupakan reentrant version of readdir, ya. Jadi bayangkan ketika kalian sedang mengakses suatu file dan file tersebut mau diakses oleh orang lain, berarti ada 2 proses atau multi proses yang mungkin akan menginterrupt satu sama lain terhadap file tersebut. Nah, agar file tersebut bisa konsisten, ya, jadi dibuatlah yang namanya readdir R. Jadi dia berusaha untuk membantu ketika multiprocessing terjadi. Ya, ada beberapa thread yang mengakses kepada suatu file sehingga dia bisa memanage. Ya, jadi ada reentrant versionnya dari readdir adalah readdir R. Itulah perbedaannya antara readdir biasa dengan readdir R. Oke, ini adalah contoh dari readdir R, di mana file tersebut tersedia di folder dari source code buku Linux Programming Interface. Silahkan kalian bisa lihat ke dalam sana. Nah, sekarang mungkin kita coba lihat, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari suatu file. Ya, jadi mungkin kalau kita belajar mengenai sistem programming,
terlihat komen-komennya itu komen-komen yang hampir setiap hari mungkin kita menggunakan komen-komen tersebut ya. Jadi hampir setiap hari kita coba menggunakan komen-komen sehari-hari. Jadi seperti ls, seperti copy, itu kita memanage semua file menggunakan komen-komen tersebut ya. Tapi kita akan coba gali lebih dalam bagaimana sih, kenapa kita bisa mendapatkan hal tersebut, dan bagaimana sih aplikasi ini bisa mengutilisasi sistem call yang ada. Jadi kalau kita lihat ls itu mungkin dapat informasi. Jadi di sini inode table ya. Jadi informasi dari ls itu berasal dari inode table, di mana dia mendapatkan informasi mengenai file, permission, waktu file tersebut di-create, dan informasi lainnya. Nah, di sini agar seorang programmer dapat mendapatkan informasi tersebut, maka hal ini di-provide atau disediakan oleh yang namanya stat system call. Jadi kalau kita lihat dari sisi programmer ya, aplikasi itu dilayani ya. Jadi kata-katanya adalah aplikasi itu dilayani. Dilayani di sini artinya informasi tersebut memang diberikan kepada si aplikasi. Jadi bukan aplikasi sendiri yang bisa tahu di sana filenya ada, kapan di-create, jumlah size-nya berapa, siapa saja yang boleh akses, itu semua di-provide oleh si system call. Aplikasi hanya interface-nya saja ya. Jadi dia yang interface antara sistem dengan user ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam di layernya, aplikasi itu sebenarnya dilayani oleh si kernel. Oke, kita bisa lihat dengan cara mengetikkan man2 stat ya. Di sini kalau kita lihat man2 stat ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa melihat file status ya, stat, fstat, lstat ya, itu untuk mendapatkan status dari suatu file. Ada macam-macam yang bisa kita lihat di sini. Data structure-nya ya, dia ID dari device-nya, inode number, terus ada file type dan mode-nya apa, terus number of hard links, dia masuk user ID yang mana dan masuk group ID yang mana, terus block size di dalam file system ya. Jadi informasi mengenai, bisa dibilang metadata dari suatu file itu bisa kita lihat dari stat. Inilah yang di-provide untuk si aplikasi. Ya, jadi kalau kita coba untuk mencoba komen ini, jadi komen ini bisa diimplementasi di dalam program ataupun bisa kita coba untuk execute ya, jadi suatu program. Di sini kita bisa coba, kita lihat ada file apa di dalam sini. Kita coba start readme.md ya. Kita bisa lihat di sini filenya ada readme.md, size-nya sekitar 14, terus device ID-nya ini ya, terus ada block, IO block, dan tipenya adalah regular file ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba yang lain ya filenya. Informasi yang lain kita coba something.md yang merupakan di sini symbolic link ya. Jadi informasi hal ini di-provide oleh si sistem call-nya stat, namanya stat something.md ya. Di sini langsung kebaca bahwa dia adalah symbolic link ya, karena memang ini adalah symbolic link untuk dari something.md ke readme.md ya. Jadi memang dari informasi ini aplikasi akan terlayani ya. Jadi dia tidak perlu melihat ke dalam hard disk, dia tidak perlu melihat ke dalam sektor mana di dalam hard disk file tersebut. Semuanya dibantu oleh
file system dengan bantuan kernel melalui interface yang namanya system call. Lebih spesifik lagi yaitu system call start. Pada bab ini Anda sudah dijelaskan mengenai pengenalan terhadap start system call. Pada video berikutnya Anda akan diperkenalkan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi apakah itu regular file, block device, atau karakter device. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.